Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pegangan warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5 sila Pancasila tidak dapat dilepaskan penerapannya dalam semua lini, baik lingkungan sekitar maupun dalam keluarga. Tidak hanya itu, dalam bidang politik dan hukum, ekonomi juga sosial budaya pun nilai-nilai Pancasila tidak bisa ditinggalkan. Nilai-nilai ini bahkan harus terus diwujudkan sebab Pancasila sendiri dirumuskan dari nilai-nilai budaya bangsa yang luhur. Perwujudan Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan Pancasila secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu perwujudan Pancasila dalam ketatanegaraan dan perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan Pancasila dalam ketatanegaraan. Implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Pelaksanaan Pancasila harus terwujud dalam segala bidang ketatanegaraan, seperti sebagai berikut: bidang hukum dan perundang-undangan, bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang politik luar negeri, bidang pertahanan dan keamanan, bidang kebudayaan, dan bidang pendidikan. Bidang hukum dan perundang-undangan. Implementasi Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap pengambilan kebijakan dalam bidang hukum dan diterapkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum. Bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada penyelenggaraan negara, Pancasila merupakan suatu acuan tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan. Pancasila juga dijadikan acuan untuk memutuskan berbagai peraturan, baik perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut nilai Pancasila dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai penyelenggaraan sila pertama dalam pemerintahan meliputi pengakuan adanya causa prima yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi
diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan toleransi antar umat dalam beragama. Negara memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai Persatuan Indonesia. Nilai-nilai penyelenggaraan sila ketiga dalam pemerintahan meliputi nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut adalah nilai-nilai penyelenggaraannya. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai penyelenggaraan sila kelima dalam pemerintahan yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kesejahteraan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang politik hubungan luar negeri. Politik luar negeri Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila ini kemudian dijelaskan secara lebih eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat. Pada alinea pertama disebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian lebih jauh disebutkan pada alinea keempat bahwa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan kedua alinea di atas, secara jelas menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari politik luar negeri Indonesia sebagai sebuah pelaksanaan politik luar negeri dalam prinsip yang bernama bebas aktif. Bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi
kesadaran masyarakat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan Hankam harus mencapai tujuan yang mencakup nilai-nilai Pancasila. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Juga tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bangsa Indonesia cinta kedamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, serta pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, dan ketentuan hukum nasional. Bidang kebudayaan. Perubahan dalam sistem nilai dan budaya pasti terus terjadi di sebuah negara. Namun, agar dapat terarah pada terwujudnya masyarakat yang Pancasilais, perubahan itu harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Jadi, walau sudah maju dan modern, tetapi nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong, dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan Pancasila diterapkan dengan cara penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja pengajar. Hal ini dilakukan dalam rangka membimbing dan membina siswa yang merupakan generasi penerus bangsa dengan penanaman karakter Pancasila di dalam setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelajar Indonesia yang berkualitas dengan berlandaskan pada moral Pancasila demi kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi yang sedang terjadi saat ini, di mana globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Sehingga melestarikan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu tuntutan penting agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur ini tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap orang Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa memuat 5 poin utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima poin tersebut hendaknya selalu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena ini menjadi standar nilai keberhasilan pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan. Berikut perwujudan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia
percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, membina kerukunan hidup antar umat beragama, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit dan lain-lain. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, mengembangkan sikap hormat menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila Persatuan Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap cinta tanah air, mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap putusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.